Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Berkat limpahan kasih sayangnya, kita dapat berkumpul dalam acara Fokus Group Discussion hari ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Muhammad Bintang Ramadhani selaku moderator. Perkenalkan, saya Dia Ramadhani sebagai notulen. Saya Nur Ananda sebagai peserta FGD. Saya Revi Damayanti sebagai peserta FGD. Saya Cecilia Ruth Erika sebagai peserta FGD. Sebelum memulai diskusi kali ini, saya akan membacakan peraturan yang terdapat dalam Fokus Group Discussion agar acara diskusi ini dapat berjalan dengan lancar. Pertama, menghormati pendapat setiap anggota kelompok. Yang kedua, tidak mengganggu ketika anggota lain sedang berbicara. Ketiga, berbicara dengan sopan dan tidak menggunakan bahasa kasar. Yang keempat, mendengarkan dengan seksama pendapat dan pandangan anggota kelompok lain. Kelima, memperhatikan waktu agar diskusi tidak berlangsung terlalu lama atau terlalu pendek. Di sini saya akan membacakan analisis kasus pada Fokus Group Discussion kali ini. Lampung dibelit masalah pengolahan sampah hingga konflik agraria. Pengelolaan sampah, penyusutan ruang terbuka hijau hingga konflik agraria masih membelit Lampung. Lambannya penanganan dari pemerintah daerah membuat masalah lingkungan tak kunjung selesai hingga memicu bencana dan konflik di masyarakat. Lampung belum memiliki sistem pengelolaan sampah yang baik, seperti produksi sampah di kota Bandar Lampung 800 ton per hari. Sebagai besar, hanya dipindahkan ke tempat pembuangan akhir sampah bakung dan tidak dikelola dengan ideal. Akibatnya, berbagai persoalan lingkungan muncul, seperti pencemaran air ke permukiman sekitar, longsor, hingga terbakarnya tumpukan sampah akibat penumpukan gas menata. Sampah yang tidak terangkut mencemari sungai-sungai. Selain itu, ruang terbuka hijau di Bandar Lampung juga sangat rendah, hanya 1.403,7 hektar atau sekitar 9,5% dari luas wilayah perkotaan. Kawasan perbukitan yang semestinya menjadi daerah resapan air juga telah berubah menjadi permukiman. Dari total 33 bukit, sekitar 80% sudah dibabat dan dibangun perumahan penduduk. Kondisi ini membuat Bandar Lampung rawan banjir dan longsor saat hujan deras. Hutan di Lampung semakin menyusut. Kami mencatat ada 56.093 hektar hutan yang berkurang. Pada 2021, luas kawasan hutan di Lampung hanya tersisa 948.641 hektar. Jumlah itu setara 28,14% dari total luas wilayah. Padahal sebelumnya luas kawasan hutan tercatat 1.004.735 hektar. Sekitar 37% kawasan hutan juga dalam kondisi rusak. Berdasarkan pengukuran data Global Forest Watch yang dilakukan Walhi Lampung pada 2021, Lampung kehilangan sekitar 258 hektar hutan primer. Pemerintah daerah tidak serius menangani konflik agraria di Lampung. Hingga saat ini, konflik agraria register 45 Kabupaten Mesuji masih sering terjadi akibat perebutan lahan garapan sejak 5 tahun terakhir. Sedikitnya nyawa 17 petani melayang akibat konflik agraria di sana. Polisi hanya menangkap penganiaya atau pembunuh petani penggarap kawasan register 45. Namun pemerintah tidak pernah menyelesaikan persoalan tumpang tindih lahan yang menjadi akar persoalan konflik di sana. Hingga kini, pemerintah juga cenderung memberikan porsi yang lebih besar terkait izin pemanfaatan hutan pada korporasi dan pengawasan yang baik. Padahal pengolahan yang buruk dari korporasi pemegang izin kerap menimbulkan konflik agraria dan konflik horizontal di masyarakat. Kini Lampung sudah ada sekitar 100 komunitas bank sampah yang mengajak masyarakat untuk memilah sampah sejak dari rumah. Sampah yang sudah
Bila berdasarkan jenisnya itu bisa dijual ke pengelola bank sampah. Dengan begitu, masyarakat diharapkan mempunyai kesadaran untuk mengelola sampah karena mendapatkan nilai tambahan dari sampah tersebut. Selain itu, Pemprov Lampung juga berencana membangun tempat pembuangan akhir sampah terpadu. Pemerintah bekerja sama dengan swasta juga berupaya memulihkan dan menghijaukan kembali kawasan pesisir dengan menanam mangrove. Berdasarkan hal tersebut, silakan dianalisis dan berikan argumentasi sehingga diperoleh pertimbangan yang terbaik dari hasil kondisi yang dimaksud. Lampung terletak di pesisir selatan Pulau Sumatera, Indonesia, merupakan salah satu provinsi yang memiliki kekayaan alam dan budaya yang luar biasa. Dikenal dengan keindahan alamnya, Lampung menawarkan berbagai atraksi wisata, mulai dari gunung berapi aktif hingga pantai pasir putih yang indah. Kekayaan budaya Lampung tercermin dalam beragam festival dan tradisi lokal seperti Festival Krakatau, Tapis Lampung, dan Pesta Rakyat Lampung. Keberagaman etnis dan budaya yang ada di Lampung juga menciptakan lingkungan yang unik dan menarik. Meskipun memiliki potensi yang melimpah, Lampung juga dihadapkan pada sejumlah tantangan lingkungan yang serius. Masalah utama termasuk pengelolaan sampah yang buruk, deforestasi, dan konflik agraria yang kompleks. Masalah ini tidak hanya mengancam keberlanjutan lingkungan, tetapi juga mempengaruhi kesejahteraan masyarakat Lampung secara keseluruhan. Untuk mengatasi masalah pengelolaan sampah, pemerintah Lampung telah memulai sejumlah inisiatif, termasuk pendirian bank sampah di berbagai wilayah. Bank sampah ini tidak hanya membantu dalam pengelolaan sampah, tapi juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan penghasilan tambahan melalui penjualan sampah yang sudah dipilah. Selain itu, pemerintah juga sedang mengembangkan infrastruktur pengelolaan sampah yang lebih modern, seperti tempat pembuangan akhir terpadu yang dilengkapi dengan fasilitas pengelolaan sampah. Penyusutan ruang terbuka hijau menjadi perhatian serius bagi pemerintah Lampung. Langkah-langkah untuk mengatasi masalah ini termasuk program restorasi ekosistem seperti penanaman kembali mangrove di kawasan pesisir dan rehabilitas lahan gembut yang terdegradasi. Program konversi juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan dan lahan seperti melalui program penanaman pohon dan penghijauan. Konflik agraria di Lampung seringkali muncul akibat perselisihan antara petani dan pihak lain, seperti perusahaan atau pemilik tanah. Pemerintah Lampung berusaha untuk memediasi konflik tersebut dengan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk petani, korporasi, dan lembaga penegak hukum. Upaya yang dilakukan juga untuk menegakkan keadilan dalam pemanfaatan lahan dan hak-hak masyarakat lokal dengan melakukan audit terhadap izin-izin pemanfaatan lahan yang diberikan kepada korporasi dan memastikan bahwa aktivitas mereka tidak merugikan masyarakat atau lingkungan tersepat. Baik, selanjutnya kita langsung ke sesi diskusi saja. Dimohon untuk Saudara Nur Ananda dapat memberikan pendapatnya. Terima kasih atas kesempatannya. Menurut pendapat saya, peningkatan pada jumlah penduduk Kota Bandar Lampung mengakibatkan tingkat konsumsi masyarakat meningkat dan berdampak pada peningkatan jumlah sampah yang dihasilkan. Sampah yang masuk ke TPA Bakung milik Kota Bandar Lampung mencapai 800 ton per hari. Dengan komposisi sampah 60% merupakan sampah anorganik, didominasi sampah plastik dan 40% sampah organik. Luas TPA Bakung yang terbatas yaitu 14,2 hektar yang seharusnya diperuntukkan menampung 230 ton sampah per hari berakhir dengan tumpukan sampah yang kian hari semakin menggunung. Pola pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung masih menggunakan metode pengumpulan secara langsung dan langsung ditampung di TPA Bakung, di mana menggunakan metode open dumping
tanpa ada pengelolaan lanjutan. Permasalahan sampah yang tidak kunjung menemui solusi yang terletak pada sistem pengelolaan sampah yang tidak ditangani secara tepat. Dampak negatif yang terjadi yaitu pengelolaan sampah mengakibatkan pencemaran lingkungan, masalah kesehatan masyarakat, masalah ekosistem, kerugian ekonomi, ketergantungan pada bahan-bahan bakar fosil, dan kerugian estetika. Solusi yang bisa diimplementasikan di Lampung untuk mengatasi masalah pengelolaan sampah meliputi pendirian bank sampah dan pembangunan tempat pembuangan akhir sampah terpadu. Bank sampah memberikan insentif kepada masyarakat untuk mendaur ulang sampah, sedangkan tempat pembuangan akhir terpadu dirancang untuk mengelola sampah secara efisien dan ramah lingkungan. Salah satu studi kasus bank sampah yang berhasil di Lampung adalah Bank Sampah Hijau Berseri. Di Kota Bandar Lampung, bank sampah ini telah berhasil mengimplementasikan program pengelolaan sampah yang efektif dan memberikan dampak positif pada masyarakat lokal. Antara lain, pengurangan sampah melalui program bank sampah, volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir dapat dikurangi secara signifikan, membantu mengurangi pencemaran lingkungan, peningkatan pendapatan. Masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam program bank sampah dapat meningkatkan pendapatan mereka melalui penjualan sampah yang mereka kumpulkan. Yang ketiga, peningkatan kesadaran lingkungan. Partisipasi penjualan dalam kegiatan sampah telah membantu meningkatkan kesadaran lingkungan masyarakat lokal dan mengubah pola pikir mereka terhadap pengelolaan sampah. Baik, terima kasih untuk pendapatnya. Dan selanjutnya dimohon untuk Saudara Revi Damayati, silakan berpendapat. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Menurut pendapat saya, penyusutan ruang terbuka hijau di Lampung ini telah menimbulkan konsekuensi serius, terutama dalam hal peningkatan resiko banjir dan longsor. Faktor utama penyusutan ini meliputi pembabatan hutan dan konferensi lahan yang telah merusak ekosistem dan mengurangi kemampuan alamiah lingkungan untuk menyerap air dan mencegah erosi tanah. Namun, upaya sedang dilakukan untuk memulihkan ruang terbuka hijau itu termasuk penanaman kembali mangrove dan rehabilitasi kawasan pesisir sebagai bagian dari strategi konservasi yang lebih luas untuk menjaga ekosistem dan keberlanjutan lingkungan. Penyusutan ruang terbuka hijau di Lampung telah berkontribusi pada meningkatnya resiko banjir dan longsor. Ruang terbuka hijau itu termasuk hutan dan lahan-lahan alami memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan hidrologi dan mencegah erosi tanah. Pembabatan hutan untuk kepentingan pertanian, perkebunan, dan pembangunan infrastruktur serta konversi lahan untuk pengembangan perkotaan telah mengurangi luasnya ruang terbuka hijau. Penurunan vegetasi dan tanah yang terbuka menyebabkan air hujan itu tidak terserap dengan baik, meningkatnya aliran permukaan air dan memicu banjir. Selain itu, tanah yang terbuka menjadi rentan terhadap erosi dan longsor saat terjadi hujan deras atau aktivitas manusia yang mengganggu struktur tanah. Pembabatan hutan dan konferensi lahan merupakan dua penyebab utama penyusutan ruang terbuka hijau di Lampung. Pembabatan hutan sering kali dilakukan untuk membuka lahan baru bagi pertanian, perkebunan, atau pembangunan infrastruktur. Akibatnya, ekosistem hutan yang kompleks dihancurkan, menyebabkan hilangnya habitat bagi flora dan fauna, serta menurunkannya kemampuan alamiah hutan untuk menyerap air dan mengatur aliran sungai. Konversi lahan, khususnya untuk pengembangan perkotaan, itu juga menjadi masalah serius. Lahan yang sebelumnya digunakan untuk pertanian atau hutan, itu seringkali dikonversi menjadi perumahan, pusat perbelanjaan, atau industri. Proses ini tidak hanya mengurangi ruang terbuka hijau, tetapi juga mengganggu ekosistem alami dan memicu perubahan tata guna lahan yang tidak berkelanjutan. Meskipun penyusutan ruang terbuka hijau telah mengakibatkan dampak negatif, itu upaya sedang dilakukan untuk memulihkan ekosistem tersebut.
Salah satu upaya utamanya adalah penanaman kembali mangrove dan rehabilitasi kawasan pesisir. Mangrove memiliki peran penting dalam menjaga kestabilan pesisir, mengurangi resiko banjir, dan menyediakan habitat bagi berbagai spesies hayati. Melalui program penanaman kembali mangrove dan restorasi ekosistem pesisir, diharapkan dapat memulihkan fungsi ekosistem pesisir yang terganggu. Selain itu, program penghijauan kota dan pelestarian lahan alami juga menjadi bagian dari upaya untuk memulihkan ruang terbuka hijau. Penanaman pohon di area perkotaan dan pelestarian lahan-lahan alami yang tersisa merupakan langkah penting dalam memperkuat fungsi lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Konservasi ruang terbuka hijau menjadi krusial dalam menjaga ekosistem dan keberlanjutan lingkungan. Ruang terbuka hijau tidak hanya menyediakan habitat bagi flora dan fauna, tetapi juga memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, mengatur aliran air, dan menjaga kualitas udara. Selain itu, ruang terbuka hijau juga memiliki nilai ekonomi, sosial, dan budaya yang penting bagi masyarakat. Masyarakat lokal seringkali bergantung pada sumber daya alam yang tersedia di ruang terbuka hijau untuk kehidupan mereka. Oleh karena itu, penting untuk melindungi dan mengelola ruang terbuka hijau dengan bijaksana guna mendukung kesejahteraan jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan. Dengan memperhatikan pentingnya konservasi ruang terbuka hijau, pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta perlu bekerja sama dalam melaksanakan program-program yang mendukung pelestarian dan pemulihan ruang terbuka hijau. Langkah-langkah ini penting untuk memastikan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat di Lampung dan wilayah lainnya. Baik, terima kasih atas pendapatnya. Selanjutnya yang terakhir dimohon Saudara Sisilia Ruterika untuk menyampaikan pendapatnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya, konflik agraria di Lampung seringkali dipicu oleh beberapa penyebab utama. Yang pertama, klaim atas tanah. Terjadi perselisihan antara petani lokal dengan perusahaan perkebunan atau investor yang mengklaim hak atas lahan yang sama. Yang kedua, ekspansi industri kelapa sawit. Ekspansi industri ini seringkali berdampak negatif pada petani lokal yang kehilangan akses terhadap lahan pertanian tradisional mereka. Yang ketiga, kurangnya perlindungan hukum bagi petani. Petani lokal seringkali tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai dalam perebutan lahan, sehingga rentan terhadap eksploitasi dan pemaksaan. Adapun dampak konflik agraria pada masyarakat lokal meliputi yang pertama, kehilangan mata pencarian. Petani lokal kehilangan akses terhadap lahan pertanian mereka, yang merupakan sumber utama mata pencarian dalam kehidupan mereka. Yang kedua, konflik sosial. Konflik sosial ini, ketegangan antara berbagai pihak dapat memicu konflik sosial yang merugikan masyarakat luas. Yang ketiga, ketidaksetaraan ekonomi. Ekspansi industri perkebunan seringkali memberikan manfaat ekonomi yang tidak merata, dengan sebagian keuntungan yang mengalir ke perusahaan besar atau investor. Yang keempat, kerusakan lingkungan. Ekspansi perkebunan kelapa sawit seringkali berdampak negatif pada lingkungan, termasuk deforestasi, degradasi tanah, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Pemerintah terlibat dalam menyelesaikan konflik agraria di Lampung melalui berbagai upaya, termasuk yang pertama, penyusunan kebijakan. Membuat kebijakan dan regulasi terkait pengelolaan lahan pertanian, hak-hak petani, dan pengaturan ekspansi perkebunan. Yang kedua, mediasi dan dialog. Memfasilitasi dialog antara berbagai pihak yang terlibat dalam konflik agraria untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Yang ketiga, penegakan hukum. Menegakkan hukum dan memperlakukan regulasi terkait kepemilikan dan penggunaan lahan pertanian. Lalu yang keempat, program restrukturasi lahan. Menganalisasi
program restrukturisasi lahan untuk memastikan pemanfaatan lahan pertanian yang lebih efisien dan berkelanjutan. Yang terakhir, pendidikan dan pelatihan. Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada petani lokal tentang hak-hak mereka, praktik pertanian yang berkelanjutan, dan cara untuk berpartisipasi dalam penyelesaian konflik agraria. Adapun pentingnya menghormati hak-hak petani dan masyarakat dalam menyelesaikan konflik agraria terletak pada aspek-aspek berikut. Yang pertama, keadilan sosial. Menghormati hak-hak petani dan masyarakat lokal adalah bentuk keadilan sosial untuk memastikan mereka tidak dirugikan atau didiskriminasi dalam perebutan lahan. Yang kedua, kesejahteraan sosial. Menghormati hak-hak mereka, kemungkinan mereka terus mengakses lahan pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Lalu yang ketiga, kedaulatan pangan. Mempertahankan kedaulatan pangan dengan melindungi hak-hak petani lokal dalam memproduksi pangan secara lokal. Yang keempat, konservasi lingkungan. Menghormati hak-hak petani lokal dapat membantu dalam mempertahankan praktik pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Lalu yang terakhir, keterlibatan dan partisipasi. Menghormati hak-hak mereka juga merupakan bentuk pengakuan terhadap peran mereka dalam pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam. Baik, terima kasih atas pendapatnya. Selanjutnya, yaitu pembacaan notulen mengenai kesimpulan hasil dari focus group discussion pada hari ini yang akan disampaikan oleh Saudara Diah Ramadhani. Saudara Diah Ramadhani, dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan notulen fokus grup discussion yang telah dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2024, waktu pukul 13 waktu Indonesia Barat, tempat di ruang FGD. Peserta yaitu Muhammad Bintang Ramadhani sebagai moderator, Diah Ramadhani sebagai notulen, Nur Ananda sebagai peserta FGD, Revi Damayanti peserta FGD, dan Cecilia Ruterika sebagai peserta FGD. Agenda 1. Analisis masalah lingkungan dan sosial di Lampung. Yang kedua, evaluasi upaya yang telah dilakukan. Dan yang ketiga, pembahasan solusi dan rekomendasi. Catatan penting: diskusi dilakukan secara terstruktur dengan setiap peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangannya. Setiap masalah yang diidentifikasi didiskusikan secara mendalam untuk mencari solusi yang efektif dan berkelanjutan. Tujuan utama adalah menghasilkan rekomendasi konkret untuk diterapkan oleh pemerintah dan rakyat. Ringkasan diskusi. Yang pertama yaitu analisis masalah. Identifikasi masalah utama meliputi pengelolaan sampah yang buruk, penyusutan ruang terbuka hijau, dan konflik agraria yang persisten. Pembabatan hutan, konversi lahan, dan kurangnya perlindungan hukum bagi petani menjadi penyebab utama masalah lingkungan dan sosial di Lampung. Yang kedua, evaluasi upaya yang telah dilakukan, yaitu pembentukan bank sampah dan rencana pembangunan tempat pembuangan akhir sampah terpadu dianggap sebagai langkah positif, namun masih diperlukan peningkatan dalam implementasi dan skala upaya tersebut. Yang ketiga, pembahasan solusi dan rekomendasi, yaitu peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui edukasi dan insentif, restorasi ruang terbuka hijau melalui penanaman kembali mangrove dan program penghijauan kota, dan penyelesaian konflik agraria melalui mediasi, perlindungan hukum bagi petani, dan restrukturisasi lahan. Kesimpulan: berdasarkan hasil FGD atau Focus Group Discussion, kami menyimpulkan bahwa Lampung sebagai salah satu provinsi di Indonesia menghadapi berbagai masalah lingkungan dan sosial yang serius. Dari data yang diberikan, dapat dilihat bahwa pengelolaan sampah di Lampung belum optimal. Produksi sampah di Kota Bandar Lampung mencapai 800 ton per hari. Namun, hanya sebagian kecil yang dikelola dengan baik. Akibatnya, berbagai masalah lingkungan muncul seperti pencemaran air,
longsor, dan kebakaran tumpukan sampah. Selain itu, ruang terbuka hijau di Bandar Lampung sangat rendah, hanya 1.403,7 hektar atau sekitar 9,5% dari luas wilayah perkotaan. Hal ini menunjukkan bahwa kawasan perbukitan yang seharusnya menjadi daerah resapan air telah berubah fungsi menjadi permukiman. Kondisi ini membuat Bandar Lampung rawan terhadap bencana alam seperti banjir dan longsor. Dari sisi lingkungan hutan, data menunjukkan bahwa luas kawasan hutan di Lampung telah berkurang dari 1.004.735 hektar menjadi 948.641 hektar dalam waktu 2021. Hal ini menunjukkan adanya deforestasi yang terjadi di Lampung. Selain itu, kondisi hutan yang rusak mencapai 37% menunjukkan bahwa pengelolaan hutan belum optimal. Dari sisi sosial, konflik agraria di Register 45, Kabupaten Mesuji masih sering terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum serius dalam menyelesaikan masalah ini. Selain itu, pemerintah juga cenderung memberikan porsi yang lebih besar terkait izin pemanfaatan kawasan hutan pada korporasi, yang seringkali menimbulkan konflik agraria dan konflik horizontal di masyarakat. Namun, ada beberapa upaya positif yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah daerah. Misalnya, adanya komunitas bank sampah yang mengajak masyarakat untuk memilih sampah dan menjualnya ke pengelola bank sampah. Selain itu, Pemprov Lampung berencana membangun tempat pembuangan akhir sampah terpadu dan bekerjasama dengan swasta untuk memulihkan kawasan pesisir dengan menanam mangrove. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Lampung perlu mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi masalah lingkungan dan sosial yang dihadapi. Pemerintah daerah harus lebih serius dalam mengatasi konflik agraria dan memberikan perhatian lebih pada pengelolaan sampah dan hutan. Masyarakat juga harus diajak untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Terima kasih kepada semua peserta yang telah aktif berpartisipasi dalam diskusi hari ini. Diskusi kita telah menghasilkan berbagai wawasan dan pemikiran yang berharga. Setiap kontribusi dari kalian sangat berarti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang topik ini. Mari kita terus mempertahankan semangat kolaboratif ini di masa yang akan datang. Hasil diskusi ini kita akan menjadi landasan untuk langkah-langkah selanjutnya. Sekali lagi, terima kasih atas partisipasi dan kerjasamanya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.